Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihablillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Shadaqallahu azim. Hadirin jamaah Masjid Darus Sa'adah, Bapak, Ibu, dan para pemirsa sahabat yang asyik, alhamdulillah sudah banyak yang nonton di Instagram langsung, dan nanti jam 7 jam 8 insyaallah sudah masuk di YouTube di channel Dai Asyik. Insyaallah sahabat yang menunggu Zoom, nah ini saya kasih tahu Mas Dayat, sebelum sholat sudah di-on-kan kayak gini, tinggal klik itu sudah, tinggal chat gitu aja, sudah siap. Apalagi kalau laptopnya laptop tahun 80-an belinya ya, itu setengah jam baru gitu. Maaf ya Pak Toto udah nonton di Instagram tuh. Kemarin juga ngaji di sini tapi lihatnya Instagram saya beliau. Alhamdulillah Toto ya. Alhamdulillah Allah perkenankan hari ini memasuki tanggal 1 Muharram tahun 1442. Nah, di awal tahun dan di awal hari selalu kita berdoa. Mau di awal tahun, bukan awal tahun, selalu setiap pagi itu mengawali hidup dengan ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Itu doa Rasulullah setiap pagi. Kapan dibacanya? Setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, zikir dan doa setelah sholat subuh. Kemudian salah satu di antara doa yang Rasulullah ajarkanlah Allahumma inna nas'aluka, ya Allah sesungguhnya kami mohon kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang manfaat. Jadi pertama sebelum apapun masuk dalam tubuh kita, mata kita, dan kegiatan apapun, minta pada Allah ilmu yang manfaat. Kemudian yang kedua, warizqan halalan thayyiban mubarakah, yaitu minta kepada Allah rizki yang halal yang berkah. Enggak perlu banyak, enggak perlu bertumbuk-tumbuk, tapi halal dan berkah. Kalau udah halal baik berkah, beres, selalu cukup dan selalu ada. Pasti Allah cukupi. Halo, ada orang ini? Mana suaranya? Halo. Alhamdulillah. Lihatnya ke saya. Jamaahnya lihatnya ke saya. Nah, Jakarta Timur udah gabung alhamdulillah jamaah umroh. Ini saya sebarkan ke sekitar 2.500 ditambah dengan kontak-kontak dan grup-grup siarannya ada 2.560 orang. Makanya alhamdulillah kalau saya jualan ya lakunya lewat Facebook, lewat internet ya, lewat
WA. Alhamdulillah minta doanya termasuk ini warizqon halalan thayyiban barokah. Kalau kurang tinggi mas pakai kursi. Masuk dana aku kelihatan dana saya. Kayak gini nih. Ayo malu pengurus masjid beliin tripodnya mas saya sendiri. Handphone udah baru. Ada sumbangan dari jamaah alhamdulillah. Ini juga ganti mas ininya. Aduh jadi ngomong begitu deh. Ganti semua. Ini mesti punya masjid ini. Ini saya pinjemin semua ini. Alhamdulillah. Kalau nggak ada sosen saya ada sosen juga. Jangan gitu mas, jelek saya dilihatkan di jamaah. Kecil dongak lagi. Kasih apa kayak kursi itu. Masya Allah, maaf ya. Kata-kata ini adalah, ya boleh lah. Cuma kasih tahu dengan nggak apa-apa. Kayak gini kan enak pas face-nya sama dengan ya apa nanti next time dibeli ya, Insya Allah. Cuma berapa ini? Yang bisa buat kamera besar. Ini kan cuma 50, ini masih 300. Malu lah pengurus masjid orang-orang kaya. Maaf kata-kata ini saya sengaja sekaligus dua ya, ngeledek dan juga motivasi, tergantung bagaimana pikiran. Dan hari ini memang sengaja adalah hypnoting ya, hypnoting dan kekuatan kata dan pikiran. Nanti kita bahas insya Allah 45 menit ke depan sampai jam 6. Warizqon thayyiban ya, tambahin dikit halan thayyiban barokah. Jadi yang banyak ya, yang baik, yang hal yang berkah. Nah berkah itu ada bertambah, dan doa itulah kata-kata. Kemudian yang ketiga wa amalan mutaqabbala, dan meminta pada Allah agar amal-amal diterima. Itu setiap pagi memulai dengan doa kepada Allah SWT dengan 3 perkara. Pertama minta ilmu yang mana suaranya? Ilmu yang kedua minta rezeki yang halal, banyak, baik, berkah. Dan yang ketiga amalan yang diterima. Jadi buat apa kita bangun sholat subuh kemudian kita duduk-duduk seperti ini? Kita ingin diterima oleh Allah. Kalau Allah terima maka apa? Di depannya ini langkah-langkah Allah tunjukkan dan Allah mudahkan jalan. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu geser sini bu, biar kelihatan bu. Jangan sampai gini-gini terus kan nanti sakit. Alhamdulillah. Ini pembukaan. Salawat dan salam teruntuk bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang insya Allah pada hari kiamat mendapatkan syafaat. Amin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat semuanya? Kata-kata itu adalah kekuatan. Katamu itulah dirimu. Pikiranmu itulah dirimu. Apa yang kau pikirkan membentang di depannya. Kita lihat sekarang ada orang yang melihat di sebuah bukit, di ujungnya itu ada bunga. Dua orang ini memandang yang berbeda. Yang pertama, Masya Allah, Tabarakallah, Maha suci Allah, Maha agung Allah, Allahu Akbar. Dilihat ada bunga di atas bukit, indah sekali. Bagaimana kalau saya ambil ini, saya bawa pulang, saya kasih kekasih saya. Maka di depannya adalah pandangan bagaimana mengambilnya, kemudian nanti membawa pulangnya agar tidak rusak, sampaikan pada kekasihnya. Apa yang akan direspon oleh sang kekasih? Bawa bunga yang begitu luar biasa, diambil ke tempat yang tinggi. Satu lagi, innalillah, bunga kok di atas bukit. Wih, buat siapa? Siapa yang melihat? Lalu gimana ngambilnya? Gusti Allah kaya ana bunga kaya nang dhuwur. Keluhan, kesahan yang dipandang buruk baginya. Maka
membentang cakal depannya semua keburukan. Seandainya sahabat-sahabat saya saudara tadi sholat subuh sini, nanti saya ngaji maka terbentang baginya adalah pahala besar, duduk bersama para malaikat, majelis ilmu, bersama dengan para malaikat di taman surga. Apa yang terbaik baginya? Dia akan bertahan di sini apapun yang terjadi. Ini Pak, bukan cuma mendapat rahmat, bukan cuma mendapat ampunan, bukan cuma mendapatkan tempat yang mulia, yaitu adalah taman surga, bukan cuma mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, tapi juga Allah bilang dalam diskusi, ya, wahai hambaku, lihat hamba-hambaku sedang berkumpul di majelis zikir, majelis ilmu. Mereka menyebut-nyebut namaku. Maka Allah bilang apa? Zakarullah, Allah menyebut kepada mereka. Fiman indah, di hadapan para malaikat. Hei, saksikan itu hamba-hambaku dan duduk di majelisku. Mereka duduk bersama-sama menyebut-nyebut namaku, mengingat aku. Ada yang tobat, ada yang istighfar, ada yang mereka baca Al-Quran, ada yang sholawat, ada yang mendengarkan ilmu. Dibangga-banggakan, nama-nama kita disebut di depan para malaikat, disampaikan. Wa dzakarahumullah fi man indahu. Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang mulia di hadapannya, disebut-sebut. Tapi kalau pikiran begini, yang ngaji, libur lagi, hasil yang isi, malas, pulang Pak. Pikiran yang buruk, kata yang buruk akan membentang di depannya keburukan-keburukan. Kata yang baik akan membentuk pikiran dan tindakan kebaikan berikutnya. Dan Allah akan membuka jalan bagi yang mudah, bagi yang baik, membuka jalan juga keburukan bagi yang berpikiran buruk. Maka maling mikirnya adalah bagaimana menunggu orang lengah, dicari celah. Maka orang yang baik mikir bagaimana akan berbuat baik, manfaat atau tidak, segala macam. Dan termasuk tempat yang baik. Maka pikiran kita adalah ya Allah biha, ikuti. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Itu akan terjadi kalau mikir kita, ya Allah wafatkan saya husnul khatimah, wafatkan aku ya Allah husnul khatimah, mati di tempat yang baik bersama orang baik, sedang beramal baik. Maka yang terbayang baginya adalah amal soleh, tempat yang baik, orang baik, ilmu, amal soleh, zikir, baca Al-Quran, itu aja. Beda dengan yang mau maling. Pikirannya bagaimana dia jahat, bagaimana kalau tepat kegok dia siapin golok, bagaimana kalau ditangkap, bagaimana kalau sudah disiapkan keburukan di depannya. Saya tanya Bapak Ibu, malam mikirnya apa nih? Sholat subuh di musola kita ini, masjid kita ini, mikirnya apa? Saya bangun jam 4, bangun apa enggak? Saya mau sholat subuh berjamaah, mau dengar imam, mau bersama imam, mau zikir bersama imam, mau ngaji bersama imam. Kebayang, itu Allah mudahkan itu. Jam 3:30 udah bangun. Kenapa 3:30 udah bangun? Karena dia harus prepare. Biasa yang pagi mohon maaf buang hajat, maka prepare. Karena ada orang yang maaf buang hajatnya itu adalah bangun pagi, bangun subuh, saat belum subuh. Kebayang saya ngisi Bintaro, ngisi daerah Raya, ngisi daerah Bogor, jam 4 harus sampai sana. Maka saya jam 2 itu sudah bangun. Jam 3 berangkat mengejar bagaimana sampai Depok. Nah itu pikiran yang baik akan membuka jalan kebaikan di depannya. Surga pun pikiran kita. Anak-anak di masa depan pikiran kita, ucapan kita. Makanya kalimat kata yang masuk dalam telinga anak, masuk bawah pikiran bawah sadar dia akan bentuk. Nah sekarang saya ajak bahagia pagi ini. Yuk bahagia, ayo bilang, yuk bahagia. Ayo bahagia. Bilang bahagia.
Yuk bahagia. Bahagia. Sekarang saya ajak, letakkan telunjuk jarinya saudaraku semua sahabatku di Zoom maupun yang di Instagram, diletakkan di lidah seperti saya ini. Ibu geser bisa lihat saya. Ya. Kemudian tarik nafas. Tadi itu tarik nafas. Tarik nafas. Lihat saya, tarik nafas. Pakai hidung tarik nafasnya. Nah, hembuskan mulut pelan-pelan, jangan ada suaranya. Jangan ada suara. Jangan. Pelan-pelan lewat mulutnya. Tarik nafas lagi, buka mata. Hembuskan mulut, pejamkan mata. Pada saat menarik nafas lewat hidung, baca di situ astagfirullah wa atubu ilaih. Tarik nafas lewat hidung, ucapkan dalam hati astagfirullah. Buka mata, kemudian hembuskan nafas lewat mulutnya, katakan subhanallah. Tarik nafas lewat hidung, astagfirullah wa atubu ilaih. Hembuskan nafas lewat mulut, subhanallah, alhamdulillah, sampai 10 kali. Mulai sekarang. 1, tarik nafas, hembuskan mulut pelan-pelan. Tarik nafas lewat hidung, hembuskan mulut pelan-pelan sambil istighfar, baca apapun, sholawat. Tarik nafas lewat hidung, hembuskan mulut pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Tahan, katakan dalam pikiran, benak hati jiwa kita, katakan saya syukur, saya sabar, saya ikhlas, saya tawakal, saya bahagia. Hembuskan nafas. Sekarang katakan benar-benar dalam hati, pikiran kita, katakan, tarik nafas. Alhamdulillah, saya bersyukur, saya sabar, saya ikhlas, saya tawakal, saya bahagia. Hembuskan pelan-pelan. Terus pejamkan mata terus. Dengarkan kata-kata saya. Saya bahagia, saya sehat, saya kuat. Kuizinkan diriku hanya untuk taat, mensyukuri semua yang Allah berikan, mencukupkan yang ada, berusaha maksimal, senantiasa bergantung kepadamu ya Allah. Dalam semua keadaan, ridho dalam semua keadaan. Tarik nafas, hembuskan, katakan dalam pikiran masing-masing, saya bahagia, saya sabar, saya ikhlas, saya tawakal, saya sehat, saya bebas corona, berkah. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Saya hitung 1 sampai 3, hitung ketiga buka mata. 1, 2, 3, buka mata dan lihat saya. Lihat saya. Nah, kata-kata itu menghunjam dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Dan Bapak, tadi lupa saya bawa untuk ukur tekanan darah tinggi atau bukan. Sebelum begitu kita cek tekanan darah 130/90 katakanlah. Gak usah lama-lama, 1/4 jam saja. Ambil air wudhu, kemudian berdoa, sholat. Kalau buru-buru mungkin tidak sholat, langsung sujud syukur. Katakan ya Allah, terima kasih Kau berikan kemurahan-kemudahan bagi hamba dan keluarga hamba. Terima kasih semua yang Kau berikan pada hamba ya Allah. Cukupkan. Dan terus kata-kata positif. Kemudian tarik nafas, hembuskan 3 kali dan katakan Allah, 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 ampuni hambamu, maafkan khilafmu dan bikin hati hamba bahagia, tenang, damai. Diukur lagi itu, turun 120,
70, 110, 70. Sangat cepat. Irama detakan jantung kita mengikuti pikiran kita. Semakin cemas, khawatir, semakin detak makin kencang. Semakin dia tunduk jauh, semakin rukuknya mantap, sujudnya makin mantap, semakin tenang. Maka orang-orang yang sujudnya mantap, rukuknya mantap, ini dan mantap, bacanya mantap, sehat, awet muda, senang, bahagia dalam semua keadaan, banyak teman, banyak disukai orang. Karena aura ini keluar, Pak. Ini orang baik keluar, ini orang jahat keluar. Dari wajahnya kelihatan serem, dari wajahnya kelihatan manis. Allah bilang begini, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Allah. Saya baca ada begitu, enak apa enggak? Jawab enak apa enggak? Begitu saya baca begini, lebih enak apa kalam yang pertama atau lebih bagus? Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Lebih enak mana pertama atau kedua? Masya Allah. Terus batin kita terbawa apa enggak? Saya tanya tadi sholat bersama saya, rakaat pertama, kedua, bacaan saya latih sedemikian rupa. Saya gemetar, bibir ini hampir menangis, mata berkunang maba, berlinang. Bagaimana kalau saya baca lebih panjang lagi, lebih panjang lagi? Nah, terbentuk dari huruf-huruf yang Allah rangkai jadi kata. Nada yang dibentuk membuat hati, jiwa tentram atau kacau. Itu gelombang dibentuk dari kata dan pikiran. Imam adalah representasi dari jamaah. Imam yang tidak baik makruh jadi imam. Imam yang tidak disukai tidak boleh jadi imam, karena akan buat suasana tidak nyaman. Ini jangan jadi imam nih, gak enak. Jangan mulu nih, gak enak. Termasuk seorang calon istri, ini jangan jadi suami saya. Kenapa? Baru ketemu udah begitu. Baru calon saya sudah kata-katanya keji, kata-katanya kejam, kata-katanya menghakimi. Saya hanya mau cari istri yang cantik, anak orang kaya. Itu udah menyinggung perasaan, semua itu runtuh. Bagaimana kalau ini cantik tapi tidak kaya? Bagaimana ini cantik tapi ada tapinya? Maka tapi itu urusan setan. Tapi itu maka kalau saya itu bawa kalian saudara, jangan enggak pakai tapi. Kenapa? Itu kata-kata dan itu menjadi image, itu menjadi ini taksir yang nulis. Daya asyik. Saya berharap dengan kata itu membuat orang ini pasti enak nih, pasti nyaman nih. Keadaan suasana asyik. Setiap ucapan itu mengandung makna. Tadi bagaimana seseorang mengatakan di bukit ada bunga, bunganya bunga mawar atau melati? Ini cuma bayangan aja. Yang saya bilang, masya Allah, tergambar begitu indah, Allah begitu agung, begitu besar. Dia bilang ngomong, ya elai sama bunga di atas bukit. Nah kalau buat calon istri juga susah ngambilnya, maka dibentangkan kesulitan, pikirannya buruk dan air rusak di sekitarnya. Orang minum air dibacakan dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Dia duduk, diambil dengan kanan dan minum dengan Bismillah. Minimal Bismillah. Ini air menjadi cinta, air menjadi obat, air menjadi kasih sayang, air bisa merontokkan racun, air bisa menghilangkan haus dan kesehatan. Lihat dari tadi
dia rusuh. Heksagonalnya tidak terbentuk. Diminum tidak membuat dia nikmat. Mungkin hilang hausnya tapi nggak nikmat, nggak indah. Apalagi minumnya berdiri dia kadang blok, sama sekali tidak ada nikmatnya. Nyembelih binatang, satu bismillah, tidak bismillah. Satu haram, satu halal. Satu enak masuk tubuh kita jadi darah, jadi daging penuh dengan kebaikan, yang satu jadi neraka. Bayangkan satu kata Allahu Akbar atau bismillah, Allahu Akbar yang kita sembelih jadi halal, satu tidak bismillah, tidak Allahu Akbar, dia jadi bangkai. Bayangkan ibu berdua sama istri di malam Jumat atau malam apapun, dia baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jaribna, jadi ibadah. Tapi kalau ayo mah lanjut goyang, hanya kesenangan saja. Ada pahalanya dengan bismillah, tidak ada pahalanya tidak dengan bismillah. Ke masjid niat karena Allah, berangkatnya, si persiapannya dari semalam itu sudah mengundang rahmat, mendatangkan rahmat. Besok pagi saya masuk berjamaah, itu Allah bangunkan sebelum waktunya. Alarm bunyi belakangan, kita bangun dulu. Betapa kata pikiran itu membentuk struktur, membentuk konsep, membentuk impian, membentuk konstruksi. Seorang ibu yang kerja suaminya adalah di luar pulau, naik pesawat jam 4 pagi. Saya sering cerita ini. Istri harus mengantar. Ada 2 saja. Istri yang solehah, insya Allah jam 1 sudah siap Pak. Jam 8 malam sudah disiapkan, sudah di-pack semua. Rapi. Tidurnya jam 8:30 karena udah rapi semua, dia tidur. Lalu kasih kenang-kenangan terindah buat sang istri dan sang suami. Mungkin papa gak pulang lagi mah. Inilah persembahan papa yang terbaik. Saya sholat sunnah 2 rakaat mutlak, kemudian bersenang-senang dengan istri. Istri minta ridho dengan suami, suami meridhoi istrinya. Pintu langit dibuka oleh Allah, malaikat dan Allah memberikan rahmat baginya, meridhoinya karena suami sudah ridho. Lalu kesenangan yang dibuat, tidur bersama. Masya Allah. Jam 1 udah bangun, mandi. Kemudian jam 2 siap-siap, jam 2:30 berangkat. Pesawat jam 4 katakanlah, harus boarding jam 4 maksudnya. 1,5 jam dari sini, setengah jam udah nyampe. Maka Allah persiapkan, konstruksi terbentuk mudah. Tapi kalau ya Allah, kenapa pilih jam segitu sih Pak, pesawat uring-uringan. Malam itu tidur tidak nyenyak, tidak baik dan tidak ada rahmat. Karena bayangannya Pak, di sampingnya itu bukan manusia, bukan istri, tapi babi hutan. Ngeri kan? Kenapa sih jam nyari tiket jam segitu? Kenapa gak bilang mama jam segitu? Kan mau diribut, urusan jadi susah. Bangun jam sekian ngantar, susah udah, pasang Grab aja, taksi aja. Bayangkan, tidak jadi ibadah, hanya kata-kata. Kita lihat Rasulullah berkata kepada Aisyah, ketika Aisyah mengatakan, lupa. Oh yang pendek itu Ummu Salamah. Oh yang pendek itu. Apa kata Rasulullah? Aisyah, ini sudah saya bahasakan. Kata-katamu itu kalau dicelupkan ke air laut, maka air laut itu akan keruh. Maksudnya ngerti? Kalau kata-katamu terdengar oleh si Ummu Salamah, bagaimana perasaannya, bagaimana hati, akan kacau, akan dan seterusnya. Kata-kata buruk atau memberi gelar pada orang didengar oleh orang itu, maka akan buat suasana sangat keruh, bahkan gelap, bahkan hitam. Berbeda dengan kalau
bicara, oh Masya Allah, yang cantik itu ya Pak. Dia dengar anaknya ada 3, laki, perempuan, laki. Anak kita yang kedua memang sangat cantik Pak. Anak yang pertama Masya Allah, ganteng, pintar, soleh. Yang kedua soleh, cantik, menyenangkan. Yang ketiga Insya Allah jadi imam. Baik, yang akan mengangkat kita satu ini kita yakinkan untuk hafal Quran. Kakak-kakaknya sudah lewat ya, sudah kuliah mungkin ya, Insya Allah harus punya hafalan semampunya. Maka itu kalau dia dengar kata-kata itu, membangkitkan spirit dia untuk maju lebih baik. Dan banyak orang mundur, banyak orang tenggelam karena kata-kata orang tuanya. Udah gak usah kuliah, mama gak pernah juga berhasil dapat suami yang kaya. Maka baginya adalah gak usah kuliah dan dapat suami kaya, cukup. Tapi kalau mau berkata, anakku, suami itu adalah kiriman Allah, amanah Allah. Kita tidak tahu dan kamu tidak tahu siapa suami kamu nanti. Tapi Allah tahu. Dan kita juga akan dikasih tahu oleh Allah, jika kamu baik, maka suami kamu akan baik. Kamu soleh, insya Allah dapat suami yang soleh. Kamu hafal Quran, insya Allah dekat-dekat mendapat suami juga yang ahli Al-Quran. Kalau kamu A, itu akan mengundang yang A. Dalam bahasa fisika, the law of attraction. Dalam bahasa Al-Quran, surah An-Nur, nanti dicek ya, laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Demikian juga wanita-wanita yang baik hanya untuk laki-laki yang baik. Jadi pastikan anak kita baik akan mengundang calonnya juga pasti baik. Itu hukum sunatullah, hukum Allah. Mengapa kalau wanita jelek jalan malam keluar, dapatnya juga laki-laki yang keluar malam. Kalau wanita cari suaminya di klub, dapatnya juga di klub. Tapi kalau sang calon istri anak-anak perempuan kita ini ketakliman, hijrah, nanti Allah pertemukan di frekuensi yang sama, di modulasi yang sama, di gelombang yang sama. Kenapa? Setiap gelombang mengundang gelombang yang sama, akan menangkap sinyal-sinyal yang sama. Begitu dahsyat. Kau ucapkan, tidak kau ucapkan, Allah tahu. Tadi yang ayat yang kita baca, wa asiru kalau aku mau carubi. Kau rahasiakan atau kau ungkapkan, Allah tahu. Sahabat-sahabat yang baik, kira-kira kita sampai di rumah aja ya. Kira-kira menginspirasi nggak ini? Membiarkan anak itu merahasiakan kata-katanya. Sebenarnya mengucapkan apa enggak? Ya nggak apa-apa, nggak masjid sekali. Kedua dibiarkan. Ketiga dibebaskan. Kira-kira anak itu ke masjid apa enggak subuhnya? Tapi kalau ayo nak kita ambil rahmat Allah, kita jemput rizki Allah, kita ambil berkah Allah ke masjid. Dibangunkan, digotong, menangis, dibawa tetap. Di masa kecilnya kita bukan paksa, kita buat suasana seperti itu, maka akan terbiasa. Dia akan mendengarkan Al-Quran, ditaruh di pojok sana belakang, pakaiin pampers, umurnya baru 3, 4, 5 bulan. Laki-laki itu, anak perempuan itu dibawa di Mekah Madinah, ditaruh depan ibundanya, mendengarkan sang imam, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak di mana, Bu?
Di sini kejauhan, sini aja cukup, makanya subuh kesini bawa suaminya. Kalau nggak mau bawa suaminya, putus berangkat sendiri aja, biasa. Maka itu membentuk samudra cinta. Makanya kajian ini kajian tauhid kata, hipnoting. Saya menghipnotis dengan cara berpikir. Hipnotis tidak harus tidur, tidak harus dengan begitu. Yang membuat orang perhatian itu hipno, membuat orang mengikuti itu hipno. Tadi sholat saya itu berhipno, bacaannya saya bikin hipno. Saya melatih diri untuk menghipno diri saya sendiri. Agar apa? Allahu Akbar. Saya pun mendengarkan kata-kata saya, memperhatikan apa yang ada ucapan berikutnya. Berarti saya membayangkan, memikirkan kata-kata setelah saya ucapkan. Kata pertama apa, kedua, ketiga, keempat apa. Bayangin kalau nggak fokus, hilang itu. Demikian juga surga adalah rangkaian kata yang kita bentuk sejak saat ini. Dari doanya, dari pikirannya, dari amaliannya. Ya Allah, ini amalmu, ini amal yang kau tunjukkan padaku. Aku ingin bahagia, aku ingin kaya, aku ingin berkah, aku ingin manfaat. Kata-kata yang terucap, mau diucapkan atau tidak, kata Allah, Allah tahu. Ya, surah Al-Mulk ayat ke-13. Wa asirru qaulakum, dan rahasiakanlah perkataanmu. Ya, awjaru bi, atau engkau ucapkan. Jahar innahu alim dan sudur. Allah Maha mengetahui isi hati. Diam, Allah tahu. Karena diam itu bukan tidak berkata. Lihat dan dengarkan. Diam itu adalah kata yang tak terucap. Ulangi. Itu diam. Gelap, bukan tidak ada cahaya, tapi tidak sampainya cahaya ke ruangan itu. Kita tahu karena ada ilmu yang masuk. Tahu berarti kemampuan otak, pikiran untuk menjelaskan sesuatu di luar otak, di luar pikiran kita, menggambarkan di luar otaknya tergambar. Surga neraka belum pernah lihat, tapi biar kita tahu karena ada informasi. Subuh pahalanya besar, ada informasi. Duduknya sampai matahari terbit, dia pikir, dia ibadah, dia sholat, dia broadcast yang baik sampai matahari terbit. Tunggu waktu sesaat sekian lamanya, kemudian dia sholat sunat isya 2 rakaat, pahalanya haji dan umroh sempurna. Itu kebayang. Dia mau berlama-lama di masjid, di ruang ibu, di rumah yang besar. Di situ ada ruang untuk olahraga. Jangan lupakan ruang untuk namanya mihrab, khusus saja untuk ibadah. Di ruang tengah agak belakang, yang paling agak jauh, Rasulullah bersabda demikian. Di situ sunyi, hanya bercengkrama antara dia dengan Allah. Kalau bersama keluarga saat sholat malam, cengkrama bersama keluarga. Sampaikan kepada anak-anak ketika nanti sujud, doanya ini bersama ayah bunda sama doanya. Alhamdulillah, saya minta maaf. Suatu keluarga atau semua sekeluarga ini anaknya 5. Yang satu ngeledek, lo anak banyak banget, lo gimana nyekolahnya, gimana? Ini itu semuanya hafal Quran. Bapak ibunya meninggal, sang suami cerita orang soleh, banyak anak, tapi semua bisa hafal Quran. Itu ternyata adalah yang sering dikatakan oleh orang tua ke telinga anak-anaknya. Kata ini dahsyat.
sekarang bagaimana menggunakan kata? Kata bisa merubah raut, baik atau buruk. Tidak dikatakan, tapi kata dia apa tadi? Diam itu adalah kata yang tidak diucap. Senyum ini lambang. Ada kata-kata banyak sebenarnya, tapi kita simpan. Ada yang datang menghadap ke Mekah, dia nempelkan wajah kanannya, pipinya kanannya, kemudian badannya ditempel ke dinding Ka'bah, langsung menangis. Ada yang juga berdoa lama, nggak nangis juga. Ada yang begitu sulitnya dibuat tangis. Ada baru lihat juga langsung, Masya Allah, ya Allah, ini yang biasa saya ucapkan dalam sholat. Wajah tu wajah dari fatras sama. Menghadapkan wajah di kiblat ini. Sekarang dihadapkan benar-benar di samping kiriku waktu tawaf. Dan begitu datang dia sampai ke dekat Ka'bah, lalu merangkul Ka'bah, menempel Ka'bah, benar-benar real. Sungguh bergetar hatinya, bibirnya, matanya berkata-kata, luluh lantak di hadapan Allah, begitu kecil. Tapi kalau ada biasa, nggak bisa nangis, saya ada biasa kesini, ini makan kesini ada biasa, beda banget. Saudara-saudara yang Allah muliakan, jam 6 kurang 2 menit. Sahabat-sahabat yang baik, yang punya cita-cita, cinta atau harapan apapun, katakan pada Allah, karena itu akan tercapai. Bahkan anak-anaknya udah gede, udah dewasa, tetap doakan anak-anak ini. Ya Allah, di antara anak cucu hamba ada yang hafal Quran, di antara anak cucu hamba. Karena Rasulullah Ibrahim alaihissalam itu berdoanya dah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, ij'alni, jadikan aku, dirinya dulu minta pada Allah, muqimas shalah, orang yang menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga keluarga, istri, anak, cucu, keturunanku. Berarti tak terbatas sampai hari kiamat. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Jadi kita ini kaya, kita pinter. Itu doanya Nabi Ibrahim, doanya Rasulullah, doanya orang tua kita, nenek kakek kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doanya mereka, jangan sombong, jangan ini kan pendidikan saya. Emang yang nyekolahkan situ siapa? Emang yang menjadi sarjana kamu siapa? Emang siapa dirimu? Aku adalah hamba, anak dari seorang hamba, cucu dari seorang hamba, terus sampai akhirnya ke Rasulullah, sampai akhirnya kepada Nabiullah Ibrahim, sampai akhirnya kepada Nabi Adam. Gak ada yang berdiri sini, gak ada yang mampu, gak ada. Kita dibesarkan orang tua, makanya taat pada Allah, berbakti orang tua, ridho orang tua, mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ke depan, hidup maju dengan kekuatan cinta. Pengen anak menikah, ya gampang. Pengen dapat rezeki yang banyak, ya gampang. Kalau teman-teman yang baik, sahabat yang baik, nggak ada kekurangan. Kenapa? Setiap doa-doanya dia, Allah menjadi jalan kemudahan baginya. Kata-kata ini bentuk dan menjadikan jalan lempang atau bengkok, terserah kata-katamu, kata-kataku, kata-kata kita dan pikiran kita. Ya, hipnotik kekuatan kata dan pikiran dalam kajian tauhid. Maka kata itulah doa, kata itulah Allah. Dan kalau ucapan Allah di akhir ujung, la ilaha illallah, surga. Semua kata. Mau masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mau nikah, ankahtuka wa zawwajtuka, dengan kata-kata itu sah.
jadi suami istri di zaman kubur. Masya Allah. Cukup. Alhamdulillah jam 6 memenuhi janji karena kata-kata itu ditagih. Jam 6 ya, jam 6 lewat 2 menit. Saya jam 6 beneran. Tuh cepetan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kita lanjutkan kajian lagi. Insya Allah saya rencananya begini Pak, kalau disetujui, diizinkan dan diridhoi oleh semuanya. Liburan kita kajian. Sebab kalau di ahad-ahad itu kadang-kadang saya keluar, kadang-kadang diminta orang. Saya ambil tempat lain, bukan karena di sini punya daerah sini, bukan. Mungkin sana belum dengar tausiah saya yang sudah sering di sini misalnya, akan lebih manfaat luas. Dan kalau saya siarkan di sini bisa masuk. Nah, terima kasih yang wifi, handphone, ini amal jariah. Selama handphone terpakai, makanya tolong Mas Dayat bikin email baru untuk Darus Saadah, ya. Instagram, Mas ngikuti banyak orang, situ ngikuti, jangan minta diikuti, ngikuti. Ya, Facebook juga gitu ngikuti. Buat satu lagi handphone ya. Tolong sumbang tuh handphone lagi untuk Facebook. Udah, kan baru satu lagi handphone. Nah, ini dipakai untuk itu aja. Setiap kajian pakai. Masya Allah. Semua yang nyumbang, semua yang ini pahala mengalir tanpa batas. Bayangkan ilmu tanpa batas pahalanya mengantar ke surga. Ilmu paling tinggi Pak. Setelah iman, ilmu amal. Bayangkan. Iman kalau nggak ada ilmu mati, buta, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya cuma iman pada Allah saja. Tapi ngapain? Harus tahu ilmu. Maka Rasulullah setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah mengajarkan baru ibadah itu. Ya, semoga. Yuk, panjang nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa min fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan rizkimu yang halal, jauhkan yang haram, dan mampukan kami dengan rahmatmu sehingga tidak meminta kepada selain. Allahumma qsim 'anna al-bala wal waba wal ghala wal fitnah wal ta'un. Ya Allah, bebaskan kami minal bala, dari bencana, musibah, fitnah, ta'un, saat ini corona ya Allah. Dan apapun ya Allah yang paling besar adalah musibah iman, musibah tauhid, musibah akidah. Karena sekarang anak-anak kami dan bahkan kami terserang terjadi penyakit besar yang menghancurkan akidah dan mengurangkan ibadah adalah gadget, internet, aplikasi-aplikasi yang mengganggu. Ke masjid bisa terlambat, ibadah nanti, pengajian nanti, dan seterusnya. Ya Allah, musibah hindarkan ya, fitnah hindarkan, penyakit hindarkan. Jika sudah mendapat atau diberikan musibah, penyakit apa ya Allah, segera Engkau angkat. Jika itu sakit, sembuhkan ya Allah. Jika itu kekurangan ilmu, maka tambah ilmu ya Allah. Jika itu kurang ibadah, maka terus mampukan untuk ibadah ya Allah. Jika belum semangat untuk menyemangati anak-anak ke masjid yang laki-laki ya Allah, mampukan kami untuk jadi contoh bagi mereka, mengajak mereka, memotivasi mereka. Betapa laki-laki wajib masjid ya Allah. Jangan biarkan kami lemah di depan anak-anak kami. Jangan biarkan kami lemah di depan jamaah kami. Jangan kau biarkan kami lemah ya Allah karena musibah ini. Kuatkan akidah iman kami, ibadah kami, ilmu kami tetap di jalan-Mu ya Allah. Sanggupkan pikiran, ucapan kami baik sehingga mendatangkan sikap dan perbuatan yang baik. Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amal yuqarribul hubbika. Ya Allah,
Sesungguhnya hamba mohon cintamu, meminta cintamu, agar bisa mencintai orang-orang yang mencintai dan mencintai amal-amal yang dapat menjadikan atau mendekatkan kepada cintamu. Wafatkan ke dalam cintamu, antarkan ke nikmat kubur dengan cintamu, dan masuki dan menaiki tangga singgasana cintamu, syurgamu, dengan tauhid, dengan kalimat yang terucap dari bibir kita, la ilaha illallah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Mudahkan ya Allah semua usaha kami. Terima kasih Allah, hingga saat ini Kau berikan kami bebas dari corona, daerah yang baik, anak-anak yang muda, anak-anak yang baik. Dan alhamdulillah ya pribadi kami ya Allah, anak kami diterima di UI, sebelumnya di UIN dan sebelumnya lagi di Unpad. Ya Allah, Kau mudahkan ini karena doa-doa, pikiran-pikiran dan husnudzon kami kepadamu, dan semua doa dari sahabat-sahabat jamaah kami. Maka selanjutnya ya Allah, mampukan membiayai mereka, mengantarkan mereka menjadi sarjana, magister dan doktor yang baik, yang telah memberikan jodoh yang baik pula, tempat tinggal yang baik, kendaraan yang baik, dan ilmu amal yang baik pula ya Allah. Demikian juga untuk semua sahabat kami yang ngaji offline di Masjid Darussalamah ini, dan yang online lewat Zoom maupun yang lewat Instagram dan nanti lewat YouTube ya Allah. Ampunkan, muliakan di awal tahun 1442 Hijriah ini ya Allah. Lebih baik istiqomah dan lebih baik lagi hingga tahun depannya lagi, bertemu Ramadan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafurur alamin walhamdulillah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bahagia, sukses, berkah untuk semuanya. Amin.